Halo, gue Dani. Di video ini gue akan buat sesuatu kayak gini. Jadi ketika kita scroll sampai ke komponen tertentu, nah kita akan munculin upbar-nya dengan adanya slide animations. Jadi upbar akan muncul ketika komponen tertentu itu udah lewat dari layar gitu, udah nggak kelihatan dari layar. Contohnya kayak gini. Sini komponennya itu si menu list ini. Jadi ketika menu list ini udah sampai ke atas, kita akan munculin upbar kita. Dan ketika menulisnya ini kita scroll back, upbar-nya akan hilang. Nah, tentu saja gue akan buat ini pakai Flutter. Dan ini nggak pakai third party apapun, nggak pakai library eksternal. Jadi kita langsung aja ke codingnya. Nah, di sini gue udah siapin base projectnya. Jadi base projectnya itu kita udah bisa scroll kayak gini, tapi belum ada animasi buat nampilin si bar-nya. Nah, di sini kita akan fokus ke nampilin si bar ketika komponennya udah lewat dari halaman kita atau udah lewat dari layar kita. Di sini gue akan jelasin base projectnya. Jadi di sini gue punya list view yang isinya tuh cuma kontainer ini, kontainer atas, kontainer yang di sini. Terus punya skeleton komponen buat banner biasanya. Terus di sini ada menu widgetnya, yang ini. Terus di sini ada dummy list. Di sini gue pakainya skeleton supaya tampilan dummy-nya lebih bagus lah, nggak terlalu kosongan gitu. Nah, sekarang gue akan jelasin si menu widget ini. Nah, si menu widget ini sebenarnya cuma simple list menu secara horizontal. Nah, menunya itu ada beberapa. Gue pasang di sini. Ada dine-in, takeaway, delivery, drive-thru, sama voucher. Jadi, ya menunya ada di sini. Terus di sini menu widgetnya itu ada dua tipe, ada vertikal, ada horizontal. Yang ini. Jadi nantinya kita bisa pakai satu menu widget ini aja buat nampilin dua tipe menu, yang vertikal kayak gini, terus yang horizontal nanti si teksnya itu ada di sampingnya. Nah, di sini simple aja, cuman single child scroll view dengan padding dan scroll directions-nya kayak gini. Terus kita tampilin menunya itu di dalam sebuah row ke samping gitu. Nah, si tiap-tiap menunya nanti kita akan render berdasarkan menu type-nya. Kalau misalkan menu type-nya itu vertikal, kita akan render si children-nya ini, si ini apa? Image dan teksnya itu secara vertikal di dalam kolom. Tapi kalau horizontal ya kita akan render secara horizontal di dalam row. Jadi ini simple aja buat menu widgetnya kayak gini aja. Nah, jadi kita udah punya base projectnya kayak gini. Nah, sekarang kita akan nampilin app bar ketika kita scroll menu widget ini menghilang dari layar, kayak gitu ya. Atau menyentuh si ujung layar ini. Yang pertama, kita akan wrap dulu list view builder-nya ini dengan stack widget. Wrap dengan stack widget kayak gini. Save, nggak ada perubahan apapun. Nah, terus kita akan coba pasang dulu app bar yang mau kita tampilin ketika kita udah scroll sampai akhir. Nah, di sini app bar-nya gue udah buat juga. Nah, ini cuma simple aja, container dengan padding dan shadow kayak gini. Terus di sini ada text search, text field search, icon, dan menu widget dengan tipenya horizontal. Nah, di sini di dalam kolom ya, jadi ada atas bawah. Kita coba tampilin dulu di dalam stack, di atas sih list view kita. Di sini berarti. Kayak gini. Terus coba save. Nah, di sini udah nampil ya, tapi nampilnya itu selalu nampil. Nggak ada animasi, nggak ada kondisi ketika hanya muncul ketika kita scroll doang. Nah, kita akan tambahin, tapi sebelum itu ada beberapa hal yang perlu kita setup. Di sini kita akan nambahin beberapa state. State-nya itu kayak gini. Nah, di sini kita extend atau tambahin single ticker provider mixin, soalnya kita akan pakai animation dan animation controller. Jadi kita perlu tambahin single ticker provider ke stateful kita. Di sini kita punya menu key. Menu key itu ada global key, menu key buat deteksi menu widget yang di sini. Jadi kita akan pasang menu key ini di menu widget yang di sini. Menu key kayak gini. Terus kita punya scroll controller buat listen kalau list view kita udah nge-scroll sampai mana. Di sini kita tambahin controllernya ke sini kayak gini. Kita save. Di sini ada dua animasi yang late, jadi kita perlu initialize dulu. Nah, initialize-nya kita akan initialize kayak gini. Nah, di sini kontrolnya di-initialize dengan durasi 400 milisecond, terus animasinya itu twin dari offset yang X-nya 0 dan Y-nya min 1, supaya awalnya hide, dan akhirnya show gitu. Nah, min 1 itu dia bakal hide, dan 0 itu bakal ke posisi semua, atau bakal ke show gitu. Dan si animasi twin ini, kita animate dari controller yang di sini. Gitu. Terus, karena kita punya animation, dan scroll controller, jangan lupa buat dispose si controller tadi. Kayak gini. Nah, di sini, si bar-nya kita akan wrap dengan slide transitions. Si animations-nya kita bakalan pasang, bukan animations, tapi positions. Positions-nya kita bakal pasang dengan yang di sini. Apa tadi namanya? Animations. Kayak gini. Ini let initialize, jadi kita perlu hot restart. Nah, di sini udah ya. Awalnya kita udah punya komponen ini, komponen bar, tapi dia animations awalnya masih hide.
Nah, jadi kita akan play si animationsnya kalau si komponen kita ini udah sampai ke akhir screen atau udah ada di paling atas kayak gini. Nah, caranya itu gampang. Pertama, kita perlu nge-listen ke scroll controller kita. Nah, di sini scroll controller, add listener, scroll controller. Kita akan buat functions namanya scroll listener. Nah, di scroll listener ini kita akan listen ke beberapa hal. Pertama, kita akan cek positions si menu key kita, si menu widget kita berdasarkan menu key-nya. Di sini kan menu key-nya udah dipasang ya di menu widget, jadi kita bisa ngecek posisinya seperti ini. Get tool konteksnya, get render box, dari render box kita bisa dapat posisinya berapa. Nah, terus karena udah dapat posisinya berapa, kita bisa cek aja si posisinya ini kayak gini. Jadi di sini kita cek posisinya itu udah kurang dari sama dengan 0 atau enggak. Nah, kurang dari sama dengan 0 ini berarti si posisi widget menunya ini udah ada di paling atas ini ataupun menghilang. Jadi 0 itu paling atas, kalau minus dia udah menghilang gitu. Nah, kalau udah 0 atau minus, kita akan show up bar-nya, terus kita play si animationsnya ke forward. Dan sebaliknya, kalau misalkan si up bar-nya muncul lagi, kita akan set si up bar show-nya ke false, dan kita akan play animasinya itu backward gitu, jadi akan hilang lagi. Kita coba save. Di sini ada pengecekan ya, kalau misalkan si up bar-nya udah show, ya kita nggak perlu show lagi gitu. Terus sama halnya kayak gini, kalau misalkan up bar-nya udah ke hide, kita nggak akan hide lagi, karena nantinya bakal aneh lah bentukannya. Nanti gue tunjukin ya. Tapi sementara, sebenarnya simple kayak gini doang. Kita cuma nge-listen ke scroll-nya, ke scroll controller. Kita cek si posisi widget kita tiap kali kita nge-scroll, dan cek posisinya itu kalau misalkan udah paling atas ataupun menghilang, kita akan tampilin si up bar. Sebaliknya kita akan hide si up bar. Sebenarnya logiknya sih sesimpel itu. Kita coba di sini, atau kita coba print dulu aja deh si positions DIY-nya ini. Print. Nah, kayak gini. Gini ya. Sini coba refresh. Nah, di sini kalau kalian lihat, kalau di sini positionsnya masih 0. Kenapa masih 0? Karena menu konteksnya kita udah pasang di sini kan. Di sini menu key-nya udah dipasang, scroll controller-nya udah dipasang juga. Oh, karena di sini kita lihat menu key-nya. Oh, karena di sini stateless widget, dan stateless widget itu nggak punya current state, karena ini juga stateless kan. Nah, jadi kita akan ubah di sini cara get konteksnya. Di sini kita akan langsung get aja konteksnya tanpa masuk ke state dulu. Kayak gitu. Nah, di sini udah ya. Kita akan coba scroll. Nah, di sini posisinya udah dapet nih. Posisinya ada 300 dari atas. Coba scroll lagi, terus mengecil. Nah, ini sampai atas itu paling atas tuh 0. Jadi ketika udah paling atas, nah dia bakal muncul. Dia bakal play si animasinya forward, dan ebernya di set ke show. Ini gue hapus lagi, jangan dulu deh. Dan kalau misalkan gue scroll back, nah dia kan udah 01, berarti udah masuknya ke kondisi yang di sini. Dia bakal ke hide lagi si up bar yang tadi kita set. Sebenarnya simpel itu. Kita cuma nge-listen si posisi widget kita, dan kalau widgetnya udah menghilang, kita tampilin up bar kita. Logiknya sesimpel itu. Dan kalau misalkan, kenapa ini ada up bar show pengecekan dulu? Supaya kita nggak play animasinya itu berkali-kali. Contohnya kalau gue komen ini, kalau kalian lihat, ketika scroll sampai akhir, dia bakal jadi agak aneh. Nah, agak aneh kan? Kayak jittering gitu, kayak nggak smooth lah. Nah, ini karena kita nge-play animasinya berkali-kali. Dan itu nggak bagus. Makanya kita adain pengecekan. Kalau misalkan udah di-play animasinya sekali, ya udah, nggak usah di-play lagi. Sama halnya dengan yang reverse-nya ini sama. Kayak gini. Udah kan? Cara supaya punya fungsi kayak gini. Dan banyak aplikasi di luar sana juga pakai cara ini. Kalau misalkan komponen yang ininya itu memang penting, jadi ketika di scroll, si komponennya itu tetap visible paling atas gitu. Kita bisa nge-listen si komponen yang di sini. Ketika si komponennya udah nggak kelihatan, kita bisa tampilin komponen lain supaya ngegantiin komponen yang tadi. Caranya cuma pakai menu key dan scroll controller. Nah, di sini animasinya itu sebenarnya cuma tambahan aja. Kalian bisa langsung show kayak jeglek gitu, langsung show. Cuman nggak bagus, jadi gue pakainya animasi. Ini tambahan yang paling utamanya itu ada di sini. Menu key dan scroll controller. Kita nge-listen ke scroll controllernya, kita get posisi si widget yang mau diceknya, dan kalau misalkan dia udah ngilang, ya kita show si bar-nya. Logiknya sesimpel itu. Dan ya, mungkin itu aja buat video ini. Mungkin kalian banyak yang bilang, ada banyak cara supaya achieve behavior atau fungsi kayak gini. Dan ini cuma salah satu cara, betul. Ini cuma salah satu teknik doang. Ada banyak teknik lain yang bisa kalian pakai. Dan nantinya gue akan tunjukin teknik-teknik lain buat handle use case kayak gini. Handle use case di mana si komponennya ini perlu ada di paling atas, perlu ada ke pin paling atas, meskipun kita udah scroll sampai
manapun gitu. Dan ya mungkin ini aja buat video show up bar ketika komponennya hilang. Dan ya, I think that's it for the video. Thank you for watching and see you on the next one.